Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menyebarkan Kebohongan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 22 dan 23. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah menunjukkan siapa Dia yang sebenarnya. Yesus tidak hanya pandai mengajar seperti dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi juga melakukan banyak hal-hal hebat yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh orang-orang Israel. Kehebatan Yesus yang tidak pernah dilihat dan didengar oleh orang Israel adalah kemampuan Yesus dalam menyembuhkan berbagai sakit dan penyakit. Yang lebih hebat lagi, Yesus mampu mengusir roh-roh jahat yang mengganggu dan membelenggu manusia. Namun, kehebatan Yesus tidak serta-merta diterima oleh semua orang di Israel. Ada orang-orang tertentu seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak suka dengan kehadiran Yesus. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus tidak saja dianggap sebagai saingan, tetapi juga sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Untuk itulah, mereka yang tidak suka dengan kehadiran Yesus menempuh berbagai cara menjatuhkan Yesus. Satu dari beberapa cara itu kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, setelah orang Farisi dan ahli Taurat berkali-kali gagal menjatuhkan Yesus dengan persoalan hari Sabat, kini para ahli Taurat menyebarkan sebuah berita bohong. Berita bohong yang disebarkan oleh para ahli Taurat adalah bahwa Yesus kerasukan setan. Mereka menyimpulkan bahwa Yesus mampu mengusir setan dengan kekuatan yang juga berasal dari setan. Dengan demikian, ahli Taurat mau mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus tidak bisa dipercayai. Yesus tidak memiliki kuasa Allah dalam dirinya. Tuduhan dan berita bohong ini tentu sangat menyakitkan. Karena itu, Yesus menjawab lewat perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia berbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Artinya, iblis sesungguhnya sudah terpecah. Saudara-saudari terkasih, kita perlu waspada dengan rasa tidak suka dan rasa benci yang berlebihan kepada orang atau kelompok tertentu. Sebab rasa tidak suka dan benci yang berlebihan kepada seseorang atau kelompok tertentu dapat membutakan mata hati kita. Hal inilah yang terjadi dengan para ahli Taurat. Rasa tidak suka dan benci
yang berlebihan kepada Yesus telah membutakan mata hati mereka. Akibatnya, para ahli Taurat seakan-akan tidak menemukan sesuatu yang baik dalam diri Yesus. Yang mereka lihat adalah semua hal jahat yang Yesus lakukan. Yang lebih parah lagi, mereka tega mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan. Dan tentu saja perkataan mereka bahwa Yesus kerasukan setan adalah sesuatu yang tanpa dasar dan bukti yang kuat. Oleh karena itu, dapat kita katakan bahwa berita tentang Yesus kerasukan merupakan sebuah kebohongan yang dilandasi rasa benci dan tidak suka kepada Yesus. Lewat berita bohong yang mereka sabarkan, Yesus diharapkan mundur dan tidak lagi tampil mewartakan kerajaan Allah. Di sisi lain, mereka ingin Yesus ditinggalkan oleh para pengikutnya. Saudara-saudari terkasih, sebagai umat Katolik dan Kristen, kita bisa menjadi korban atau pelaku sebuah tindakan kebohongan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika kita menjadi korban dari sebuah fitnah atau kebohongan, kita dapat merasakan betapa sakitnya hati kita pada saat kita dibohongi atau difitnah oleh orang lain. Maka hal yang sama sebenarnya dapat kita rasakan penderitaan orang lain yang kita fitnah dan bohongi. Namun, Yesus sendiri sesungguhnya menunjukkan reaksi yang tidak berlebihan. Yesus dengan sabar dan tenang menjelaskan bagaimana dia mengusir setan, bukan dengan kekuatan roh jahat, melainkan dengan kuasa Allah. Hal ini dapat kita pelajari dari Yesus, sebab kalau kita dikuasai oleh emosi, amarah, dan sakit hati, bisa jadi kita malahan tidak mampu melawan dan meluruskan fitnahan dan kebohongan yang menimpa kita. Namun, dengan hati yang tenang dan sabar, kita dapat melihat sebuah persoalan dengan jernih, tanpa menimbulkan masalah baru yang bisa menambah fitnahan atau kebohongan yang baru. Dan kita berperan dalam memutus mata rantai fitnah atau kebohongan. Apakah kita pernah dipengaruhi oleh perasaan tidak suka dan benci pada orang tertentu sampai kita menyebarkan kebohongan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dari Allah guna menyembuhkan segala sakit dan penyakit, serta mengusir kekuatan jahat. Bantulah kami, agar kami mampu melawan kekuatan jahat dalam diri kami dan sesama, dan tidak menyebarkan sesuatu yang berisi fitnah atau kebohongan. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.